Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayat. Yang saya hormati Pak Gus Hidayat selaku Ketua Majelis Taklim dan MC kita pada pagi hari ini, juga Bapak semua yang hadir, baik yang hadir mengikuti kajian ini secara langsung di aula MPM maupun yang mengikuti melalui media online. Yang ada Pak Agus Salim yang masih di perjalanan, ada Ibu Astuti juga di Perum juga gabung. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah karena pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita kembali dikumpulkan dan dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia yang ada di Bojong Elok ini. Kan banyak banget ya bapak-bapaknya ya, yang dikumpulin, yang dipilih sama Allah cuma 8 9 sama kita nih. Maka bersyukurlah ketika Allah telah memilih kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu pertama pastinya orang pilihan Allah. Yang kedua, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu orang yang mendapatkan garansi atau jaminan dari Rasulullah berupa shortcut atau jalan pintas untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Rasul yang bersabda dalam hadisnya, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Udah Pak, ya mau ketemu Adit ada? Adit, Marcel. oh nggak ada. Oh nggak ada. Terima kasih. Iya, Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jika di jalan pintas tepatnya, maka bersyukur ya, kita bersyukur kepada Allah atas dipilihnya kita untuk bisa hadir di majelis ini. Semoga berkumpulnya kita pagi ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, agar benar-benar masuk ke dalam hati kita masing-masing, sehingga setiap kita benar-benar bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk bisa mensyukuri setiap takdir yang Allah tentukan terjadi dalam episode kehidupan kita, meskipun seringkali takdir Allah itu berseberangan banget dengan keinginan hati kita, gitu ya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Tadi sudah dibuka dengan basmalah sama Pak Agus. Insya Allah duduknya kita pagi ini gak akan sia-sia, akan bernilai ibadah, dan kita berdoa bersama bapak-bapak sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kajian ini, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan di setiap kajian kita bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi bisa menjadi karakter buat kita untuk bisa kita amalkan, bukan 1-2 kali, tapi kita amalkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabat kita yang hari ini mungkin sedang sakit, semoga Allah berikan taufik kepada mereka dan yang merawatnya untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya sehingga pada saat sehat nanti mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk yang masih di jalan, semoga Allah selamatkan, bahagiakan perjalanannya. Yang sedang berikhtiar, semoga Allah berikan hasil yang maksimal. Dan untuk keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya.
Terakhir kita mohon terus ya, sama Allah minta banget nih. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah gampangin, Allah mudahkan untuk bisa menginjakan kaki kita ke tanah suci Allah, untuk bisa berhaji dan berumrah dengan mabrur dan mabrurah bareng-bareng dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Semoga Allah ijabah semua doa-doa kita ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini sebelum kita masuk ke kitab Riyadhus Shalihin, Pak Nasir udah bawa kitabnya. Gak apa-apa Pak Nasir ya, walaupun kita belum masuk ke kitab ini, insya Allah Pak Nasir beng-beng membawa kitab itu dari rumah tuh nggak digratisin sama Allah. Itu pasti dinilai satu pahala buat Pak Nasir gitu ya. Jadi meskipun kita belum masuk ke dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, kita perlu pengantar dulu Pak, supaya pada saat kita memasuki kitab tersebut sudah paham gitu ya, polanya sudah paham, jadi lebih mudah untuk memahaminya. Nah, maka pagi ini tema yang akan disampaikan adalah tentang resep hidup bahagia. Itu judul kajian kita pagi ini. Resep hidup bahagia. Kenapa judulnya ini? Karena kitab Riyadhus Shalihin atau yang berarti taman orang-orang yang soleh ini, apabila kita mengkajinya dengan baik dan benar dengan pertolongan Allah, insya Allah kita akan jadi orang-orang yang bahagia semua, beneran, ya. Dan udah banyak banget contoh orang yang ikut kajian kitab Riyadhus Shalihin terus dia berubah. Berubahnya nggak cuma 1-2 derajat, berubahnya drastis gitu ya, walaupun tidak langsung tapi berubah. Yang tadinya pemarah berubah jadi orang yang sabar, pakai banget Pak Wendy. Yang tadinya pendendam berubah jadi orang yang pemaaf, pakai banget Pak Gun. Bener-bener sampai dia sendiri bingung, kok berubah ya? Padahal dulu gue ngaji udah lama loh, udah tahu nih ayat-ayat yang disampaikan Pak Indra, saya udah sering dengar, tapi kok baru sekarang saya berubah? Nah, itulah pentingnya kita mempelajari adab dalam menuntut ilmu yang sudah disampaikan di kajian kita di awal, ya, bahwa beradab dalam bermajelis ilmu akan sangat menentukan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat atau enggak buat kita. Kalau kita beradab, kita bukan hanya sekedar tahu, tapi Allah akan memasukkan rahmat ke dalam hati kita yang membuat kita gampang aja nurut sama Allah. Apa tuh beradab? Beradab ya, sebelum kita masuk ke materi kita perlu disampaikan lagi, kita ingatkan terus, beradab dalam bermajelis ilmu itu diatur sama Allah dalam Quran. Silakan dibuka surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 204 ayat 204. Dan adab ini harus terus kita ingatkan, kita gaungkan, karena banyak banget majelis taklim yang sudah berjalan Pak Rojali, tapi tidak memberikan pengetahuan tentang adat ini. Akhirnya majelis taklimnya udah berumur tahunan, tapi jamaahnya nggak berubah-berubah gitu. Cuma nambah pengetahuan, tapi tidak nambah kepada perubahan sikap yang lebih baik. Ya, silakan dibuka surat 7 204. Judulnya apa tadi judulnya? Resep hidup bahagia. Nah, resep hidup bahagia. Ini judulnya, dan kajian kita buka dengan adab penuntut ilmu surat 7 surat Al-A'raf ayat 204. Ya, monggo silahkan yang mau baca duluan siapa? Gantian ya, pokoknya gantian baca. Atau diurut ya, diurut dari mulai Pak Lut ya. Ya, habis Pak Lut, Pak Surya, Pak Agus terus gitu dulu.
Ya, makasih Pak Luki. Sudah ketemu ya Bapak semua ya. Kang Asir, Pak Jali, Pak Wendy, semuanya. Allah berfirman, wa iza quri al-Qur'anu, dan apabila Al-Quran sedang dibacakan, yang dimaksud dibacakan di sini bukan sekedar orang baca Quran, tapi menjabarkan sekaligus menjelaskan Al-Quran. Jadi kalau Quran sedang dibacain, dijelasin, dijabarin, kata Allah, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Di beberapa Al-Quran terjemahannya, maka dengarkanlah dalam kurung baik-baik. Di beberapa Quran gitu. Ada nggak yang terjemahannya begitu? Ada kata baik-baiknya? Ada? Bagus nggak ada ya? Nah, kalau di Quran Madinah kalau nggak salah terjemahannya begitu. Maka dengarkanlah dalam kurung baik-baik. Maksud di sini maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, kan belum selesai itu. Baru pas kami itu lahu. Maka dengarkanlah wa ansitu dan diamlah dan ustuk gitu. Ini nggak kayak gitu ya? Nah itu ada bukan sebentar saya. Nah ini Agus boleh maju Agus terbagus. Ya. Harus ada teman-teman referensi Quran Madinah. Jadi Quran versi Madinah ini terjemahannya bukan beda tapi lebih lengkap gitu ya. Di beberapa ayat dia lebih lengkap penjelasannya. Boleh Pak Agus baca terjemahannya kan 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Nah, ada kata baik-baik itu. Terus Dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. nah, dengarkanlah baik-baik, ya kan? Jadi kalau Quran sedang dijelaskan, Allah yang ngatur loh. Ini yang ngatur bukan saya, bukan DKM, yang ngatur Rob kita. Kalau Quran lagi dijelasin, maka fastami'u lahu, dengerin bener-bener, dengerin baik-baik. Maka ulama menjelaskan yang dimaksud dengan mendengarkan baik-baik berarti kita benar-benar menyiapkan waktu untuk mendengarkan kajian tersebut, bukan sambilan. Jadi nggak sambilan, sambil nyetrika, panasir, bisa nggak sambil nyetrika? Bisa, dengerin kajian bisa aja, gitu. Sambil masak, Pak Indra boleh nggak saya sambil masak, sambil saya dengerin kajian? Boleh, bisa aja. Masalah boleh atau tidak, boleh-boleh aja. Tapi yang Allah inginkan kita dengerinnya baik-baik. Maksudnya kita benar-benar menyiapkan waktu untuk itu, gitu. Apalagi wa ansitu, di terjemahan yang situ kan artinya dan dengar dan diamlah. Kalau di Quran Madinah, perhatikanlah Dan perhatikanlah dengan tenang. Tuh, disuruh merhatiin dengan tenang. Jadi dengerinnya fokus dan perhatikan dengan tenang atau diam. Kalau di Quran yang itu, pengertian diam di sini bukan diam yang nyender nih Pak Bun. Ada orang dengerin kajian dia mantap banget tapi ngimpi. Duduk gitu enggak? Ya, nyari posisi yang nyender. Akhirnya anteng dia diam. Bukan itu maksudnya, tapi diam dalam konteks memperhatikan, dan beberapa ulama menjelaskan maksud diam di sini, diam memperhatikan ada tambahannya dan mencatat gitu. Jadi jangan sampai kita hadir di majelis ilmu ya terus dengerinnya sambilan. Maaf nih ya, ini mesti disampaikan untuk kebaikan kita. Sambil apa? Sambil balas WA Pak Agus. Bisa nggak ngaji sambil balas WA? Bisa. Sambil update status? Bisa. Kalau mau ngaji foto dulu ya Ustaz, itu ganti status kita. Kajian pagi ini. Ini ngaji tapi sambil gitu. Bisa. Boleh aja. Tapi lihat akhir ayatnya. Kenapa Allah atur sedemikian rupa? Itu sebagai bentuk kita memuliakan ayat-ayat Allah pada saat kita berinteraksi dengan Quran. Kalau kita memuliakan ayat-ayat Allah, lihat closing ayatnya. La'allakum turhamun. Apa artinya Pak Wendy? La'allakum turhamun?
supaya Pak Wedi dapat rahmat. Tuh, kenapa Allah atur tata tertib demikian? Kalau kita ikut aturan Allah, keluar dari kajian ini, hati itu dirahmati itu sama Allah. Gitu. Tapi ada nggak yang ngaji tapi nggak tenang? Bagus. Ada. Dikit-dikit dia update lagi. Bentar gue lagi ngaji. Ibu ini ada tuh. Jadi begitu ngaji, ini urusan WA tinggal dulu. Kalau perlu bikin status sebelum ngaji. Kajian, gue lagi ngaji yang sekian lagi dulu, jangan diganggu. Nah, jadi orang yang hubungi kita tahu, oh Pak Bun pantesan nggak jawab nih ya, saya lagi ngaji dia. Gitu. Ya. Nah, kalau kita tidak menjaga adab ini ketika hadir di majelis ilmu, kita ngobrol, kita berisik dan sebagainya, bisa jadi kita dapat ilmunya dapat, hidayah nambah dari Allah, tapi tidak dengan rahmatnya. Padahal kan ayat mengatakan la'allakum turhamun. Apa gunanya kalau kita diam, mendengarkan dan mencatat? Allah akan berikan rahmat ke dalam hati kita. Yang gunanya rahmat itu kalau masuk hati kita jadi lembut, Pak. Allah jelaskan di surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatim minallahi lintalahum, yang artinya hanya berkat rahmat dari Allah lah engkau dalam kurung Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ali Imran surat 3 ayat 159. Pak Surya ketemu Pak Surya? Ayatnya? Oh, Ali Imran. Iya, Ali Imran surat 3 ayat 159. Silakan kalau sudah ketemu. Larinya kemana ini? Artinya aja, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Bismillah. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya cukup Pak Surya. Segitu aja. Fabima rahmatin minallahi, maka berkat rahmat dari Allah lah engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ya. Ayat ini kurang greget kalau kita nggak ngerti atau kita nggak paham asbabun nuzulnya. Ini kenapa ini ayat ini turun nih? Nah, kita perlu sedikit tahu tentang asbabun nuzul, kenapa ayat ini turun, supaya kita paham apa gunanya rahmat tadi. Ayat ini berkenaan dengan selesainya perang Uhud, di mana Rasulullah dan para sahabatnya mengalami kemenangan atau kekalahan, Pak? Uhud. Kalah di perang Uhud. Kalahnya gara-gara pasukan pemanah yang disuruh stay sama Rasul bandel. Itu diam di sana ya. Pokoknya apapun yang terjadi jangan turun. Siap. Ngelihat rampasan perang pada turun. Akhirnya bukit dikuasai, diserang balik, kalah Rasulullah. Kalau kita menjadi Rasul sebagai komandan perang, kondisinya seperti itu, nyebelin nggak? Baik ya. Nyebelin kan? Siapa yang nyebelin nih? Itu anak buahnya nyebelin tuh. Kalau Pak dia yang jadi komandan perang, anak buahnya begitu, kira-kira dimarahin nggak? Sanksi. Tuh, sanksinya apa kira-kira? Kira-kira nih, ini badan mantap nih mau jadi komandan nih. Anak buahnya bandel. Kira-kira dia diinjek dulu. Oh, ya kan? Langsung kena sanksi itu. Tapi ketika perang Uhud selesai dalam keadaan pasukan Rasul kalah, harusnya kan Rasul bisa marah ya. Pantes deh kalau Rasul mau marah-marahin anak buahnya yang gak taat tadi itu. Tapi dengan rahmat Allah, Rasul malah bisa menenangkan, bahkan kasih semangat. Udah tenang, kita harus semangat. Padahal di perang itu Rasul gigi dalamnya pecah. Namanya Rasul wafat. Terus kalah kan, nyebelin banget. Tapi dia tetap bisa sikap tenang tuh Rasul. Rasul tetap bisa bersikap tenang menghadapi pasukannya yang gak taat tadi. Makanya Allah bilang, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya berkat rahmat dari akulah engkau bisa bersikap seperti itu, wahai Muhammad. Artinya
kita juga sama nih. Kita yang temperamental, kita yang nggak sabaran, kita yang dikit-dikit ngegas gitu misalnya, itu bisa dirubah sama Allah, gampang banget. Caranya kalau Allah celupin rahmat Allah ke dalam hati kita, itu berubah semuanya. Karena rahmat Allah berfungsi untuk melembutkan hati kita. Untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus menjaga sikap di majelis ilmu. Gitu. Jelas kan? Jadi jangan heran kalau kajian ibu-ibu terus pada berisik di belakang, di ngaji dia berisik, di rumah tetap repet gitu. Ya udah bener udah. Nggak bakal berubah. Kalau di pengajian dia berisik, di rumah udah sama. Tapi kalau di pengajian udah bisa jaga sikap, tinggal nunggu aja kapan istri kita ini berubah. Jelas ya? Itu sedikit tentang adab dalam menuntut ilmu. Semoga bermanfaat dan kita masuk ke materi kita hari ini yang judulnya resep hidup bahagia. Oke. Ini adalah resep termahal nih Pak Rojali. Dan resep ini gak dijual. Bang Rojali kalau ada dapetin nih resep di apotek manapun, mau minta kopi juga gak bisa. Pak, saya mau nulis obat apa enggak? Obat bahagia. Ini resep paling mahal. Karena resep ini nggak ada di apotek, adanya cuma di dalam Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kalau kita dapetin resep ini, maka dijamin hidup kita akan bahagia. Dijamin. Oke. Pengen nggak hidup kita bahagia terus? Pengen. Pengen ya. Tapi dalam kenyataannya hidup kita ini udah bahagia terus belum? Belum ya. Masih suka kecewa? Masih Kapan? Biasanya kapan tuh? Kita kecewa biasanya kapan? tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita tidak mendapatkan sesuai apa yang kita harapkan. Kita kecewa biasanya ya. Sip. Apalagi? Kapan biasanya kita kecewa sama Allah? Satu, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu sesuai yang kita harapkan. Yang kedua, Pak Wendy, apa contohnya? Atau kapan deh Pak Wendy merasa kecewa, merasa gak bahagia? Ketika gagal, gagal nih, mau tes masuk polisi, nggak diterima, kalah di kesehatan, misalnya. Oke, Bang Rojali, Sakit kok lama-lama. apa kok? Kasih sakit lama-lama. Dikasih sakit yang lama, sakit terus lama lagi sakitnya. Wah bener, untung udah sembuh Pak Lu. Pak Lu udah ngerasain tuh, bukan hitungan hari, hitungan bulan Pak Lu kan? Iya. Terus Pak Nasir. Tidak capai target. Nggak capai target berarti nggak apa tuh, nggak perform apa kalau ini nggak achieve kalau di kantor ya. Target 2M cuma 1M yang masuk, nggak achieve nih, nggak perform dia nih, kecewa kita. Lanjut Pak, kapan Bapak kecewa atau nggak bahagia dalam hidup Bapak? Pak Toto. Pak Toto. Oh Pak Toto iya. Berarti suaminya Toto. Berarti suaminya gitu. Iya Pak Toto. Kena musibah, benar tuh, benar. Pak Gun, kapan Pak Gun merasa gak bahagia Pak Gun? Anak-anak gagal dalam prestasi di pendidikan. Dibohongin bini, enak gak dibohongin bini? Dibohongin bini Pak Gun ya? Enak apa enggak? Ya, enak. Bahagia gak tuh? Ya, Enggak bahagia. Dibohongin suami? Enggak juga, sama juga. Gitu. Oke. Semua tuh yang disebutin tadi nggak ngedapetin sesuai harapan. Target 2M masuk 1M. Anak-anak nggak berprestasi dalam pendidikannya dan seterusnya. Sakit yang panjang, ya. Itu musibah atau bukan namanya? Musibah. Itu musibah semua tuh. Ya kan? Oke, itu semua musibah tuh. Tulis nih. Ya. Ini tadi apa? Ini adab nih ya. Ini adab dalam menuntut ilmu. Terus sekarang bicara musibah. Kita kan pengen hidup kita bahagia. Ya enggak? Itu cita-cita semua manusia pengen hidupnya bahagia. Tapi dalam kenyataannya, dalam perjalanan hidup kita sering ketemu nih sama yang namanya musibah. Sakit itu musibah. Apalagi
Bangkrut musibah nggak bangkrut? Musibah. Bangkrut itu musibah. Dibohongin istri atau suami musibah. Apalagi? Tidak sesuai harapan. Iya, nggak sesuai harapan, nggak perform. Apalagi ya? HP kecemplung, musibah nih Pak. Lagi wudhu nih, HP jadi mau wudhu, masuk ember ada airnya lagi. Keluar api itu musibah banget. HP kecemplung, dibohongin teman bisnis, duit dipinjem dibawa kabur, itu musibah semua tuh. Oke, kita pengen hidup bahagia, tapi ternyata dalam perjalanan hidup kita sering berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Dan respon paling umum ketika kita tertimpa musibah itu apa, Pak Surya? Begitu Pak Surya kena musibah, respon yang paling umum apa? Sedih. Ini musibah, ini responnya. Responnya sedih. Pak Luk, tengok. Kecewa. Bang Kesya. Betul, kalau saya aja HP-nya kecemplung, kira-kira sumuran apa gimana biasanya? HP gua kecemplung nih, sumuran yuk gitu. Apa gimana? Responnya gimana biasanya? Bayangin nih, HP besar. Hah? Besar. Oke, kesel. Sedih, kecewa, kesel. Apalagi sebelahnya? Marah. Bahasa Inggris Dan segitu aja deh. Ada nggak yang orang kena musibah pengennya teriak-teriak? Ada lagi orang kena musibah pengen bunuh diri, ada nggak? Ada. Ada yang teriak, ada yang pengen bunuh diri. Ada yang teriak, ada yang pengen bunuh diri. Oke, ini respon ya. Ini musibah, ini responnya. Pertanyaannya, respon seperti ini atas musibah yang ini itu wajar atau tidak? Wajar. Manusiawi nggak sih? Manusiawi. Ini wajar dan manusiawi. Kata siapa? Kita. Gitu ya. Sekarang tuh. Ini wajar dan manusiawi kata kita. Kata manusia ya. Kata kita sebagai manusia. Oke. Sip. Jadi kalau kita kena musibah terus kita sedih, kita kecewa, kita kesel, ngedumel, pengen teriak, bahkan ada orang yang kena musibah pengen bunuh diri. Ya, saya kalau ke mana nih? Ke Pekar tuh, Purwokerto, itu kan komunitas ekonomi anti riba. Pengajian Pak di sana Pak. Itu jamaahnya itu korban riba, semuanya korban riba. Kurang lebih ada 7.000 kakak. 7.000 kakak, bayangin bukan 7.000 orang. 7.000 kakak. Tegal, Selawi, Purbalingga, Wangon, Purwokerto. Ya. Itu ada orang yang terlibat hutang sampai ratusan juta. Ada yang sampai MM-an di sana. Itu nggak sedikit yang berniat untuk menghabiskan hidupnya. Bunuh diri aja gitu deh. Jadi kena musibah, ajaran kita seperti itu. Nah, dari semua respon ini yang kita anggap wajar dan manusiawi, kira-kira menurut bapak-bapak mana respon yang paling tidak sopan dari kita kepada Allah atas musibah ini? Bunuh diri. Yang paling tidak sopan mana? Bunuh diri. Setuju nih? Pak Nasir kali beda pendapat Pak Nasir? Bunuh diri ya? Pak Toto? Oke. Jadi kita sepakat ini adalah respon yang paling tidak sopan dari kita kepada Allah ketika kita tertimpa musibah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, respon yang paling tidak sopan dalam kurung kata ulama, respon yang paling kurang ajar. Maaf ya, bahasa ini kurang enak.
Tapi emang harus kita jelaskan seperti itu. Jadi respon yang paling tidak sopan dalam kurung yang paling kurang ajar dari kita sebagai seorang hamba kepada Rob kita, yaitu Allah, ketika kita tertimpa musibah adalah nggak ada di sini. Karena respon yang paling tidak sopan adalah ketika kita sok suci di hadapan Allah. Itu respon yang paling nggak sopan. Maksudnya begitu kena musibah, Pak Gun nangis-nangis, sholat tahajud tengah malam, terus nanya sama Allah, ya Allah, apa dosa saya sampai musibah beruntun kayak begini? Apa dosa saya? Itu pertanda kita merasa sok suci di hadapan Allah. Kita ngerasa, gue gak ada dosa nih, kenapa kena musibah kayak begini? Gitu. Apa dosa saya? Kalau pertanyaan itu dijawab cash sama Allah, tahu ada suara nih keluar di kamar kita, mau anet print dosa ente, nah, kira-kira gimana? Kita nanya nih Pak Nasir, ya Allah apa dosa gue nih? Tadi pagi HP kita kecemplung, barusan HP bini kita kecemplung, ntar malam rencana HP anak kita kecemplung. Misalnya, terus kita nanya, apa dosa kita ya Bu ini sampai kayak begini musibah? Terus suara keluar di rumah kita tuh ada suara gitu, ya. Ini andai kata aja nih, suara dari Allah yang mengatakan mau saya print dosa-dosa kamu. Kira-kira kita masih terusin nggak pertanyaan itu atau langsung kita sadari, iya dosa gue banyak kok. Kira-kira yang mana? Pingsan. Wah pingsan kalau ada suara begitu. Iya kan? Nah, jadi kata ulama, respon yang paling nggak sopan ketika kita kena musibah, ketika kita sok suci di hadapan Allah. Bertanya apa dosa saya? Kenapa itu dikatakan respon yang paling tidak sopan? Karena Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khotok. Setiap anak keturunan Adam pasti punya dosa, termasuk yang lagi pegang mic saat ini. Anak cucu Adam semua nih, termasuk saya. Jadi setiap kita pasti punya dosa. Wa khairul, dan sebaik-baik pendosa, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik pendosa adalah orang yang banyak bertobat sama Allah. Nah, based on hadis ini, berdasarkan hadis ini, Rasul mengatakan setiap anak turunan Adam pasti berdosa. Jadi kalau kita bilang apa dosa saya, kira-kira pas nggak? Ya nggak pas lah. Dosa kita kan banyak. Itulah sebabnya kenapa ulama menjelaskan respon yang paling tidak sopan adalah ketika kita menanyakan kepada Allah, apa dosa saya ya Allah sampai musibah menimpa saya seperti ini. Itu gak sopan banget. Nah, kenapa sampai timbul, kan suka ada orang ngomong gitu ya, begitu kena musibah, apa dosa kita ya, kan gitu ya. Atau kita nanya dengan diri kita sendiri, dosa apa saya ini sampai begini amat musibah. Hal itu terjadi karena ada dosa-dosa yang kita nggak sadar kalau sebetulnya itu dosa. Kalau kita memang tukang berzina, kita mungkin nggak akan nanya sama Allah, ya Allah apa dosa saya? Karena kita paham kita tukang zina, kan gitu. Kalau kita tukang main judi, kita tukang kalau memang kita ini ahli maksiat, kita nggak akan nanya begitu kan? Nah, pertanyaan itu muncul besar kemungkinan karena ada dosa yang sering kita lakukan, tapi kita nggak sadar kalau itu dosa gitu. Kita merasa udah lempeng-lempeng aja nih. Oleh karena itu, di kajian hari ini kita nggak membahas dosa-dosa yang jelas-jelas kita paham. Main judi, main perempuan, apalagi mabok, ya dan sebagainya. Itu kita nggak bahas. Yang kita bahas justru dosa yang membuat kita sandung. Kita nggak tahu kalau ini dosa gitu. Tapi ini dosa gitu. Apa sih? Karena ini kita laki-laki semua. Kita bahas dosa laki-laki dulu deh. Dosa seorang suami yang sangat sering dilakukan yang tidak kita sadari. Apa tuh? Ketika seorang suami kita nih, dalam konteks ini yang ada di ruangan ini, pulang dari kerjaan kita masing-masing. Kita pulang kerja, ya dari kantor kita. Itu begitu kita ngelewatin pintu utama rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum, pulang.
itu pas ngelewatin garis pintu rumah, status kita harus berubah dari seorang karyawan menjadi suami bagi istri kita, ayah bagi anak kita, atau kakek bagi cucu kita kalau kita udah punya cucu. Jelas nggak sampai sini? Harus berubah tuh statusnya. Maka kalau kita udah pulang ke rumah, terus kita masih beraction sebagaimana seorang karyawan, jadi udah di rumah, masih habis mandi, habis makan malam, ambil laptop, lanjut lagi kerja nih. Buka laptop kerja lagi nih, Pak Wendy. Bini kita negor, ya. Oh, pengen cerita nih, bini kita pengen ngomong doang, pengen cerita tentang kejadian tadi pagi gitu di rumah, pengen cerita, baru ngomong, ya. Bisa sebentar nggak ayah kerja dulu. Ini bini kita baru ngomong, iya, belum nyampein masalahnya, kita langsung cut dengan ucapan, bisa nanti aja nggak, Mang? Ayah mau kerja nih. Itu pada saat kita cut seperti itu, kita sedang menzolimi hak istri kita untuk berinteraksi dengan suami. Itu hak loh. Jadi kalau kita cut, berarti kita dosa. Berarti kita abaikan hak dia, dan itu dosa. Apalagi anak kita punya hak loh terhadap diri kita sebagai ayahnya. Apalagi anak kita masih bocah nih. Lagi udah di rumah, udah jadi suami, masih berakting kayak karyawan. Ayah kata anak yang kecil, Bun, manggil di sini, Bun, tolong Dede ambil dulu nih, ayah mau kerja. Wah, itu dosanya gede banget tuh. Kita sedang menzolimi hak istri dan anak kita untuk bermesraan dan berinteraksi dengan kita. Oh, ini sering banget nih. Ini sering banget kejadian dan kita nggak ingat kalau ini dosa. Iya nggak kira-kira? Sama, istri juga sama begitu Pak. Ya, kenapa sering kita mengalami musibah? Karena seringkali istri melakukan perbuatan dosa yang dia nggak sadar, dan perbuatan dosa dia akhirnya mengundang musibah dalam rumah tangganya. Apa tuh? Gak usah bicara gibah deh. Kalau perempuan ya, bukan berarti laki-laki gak ada gibah nih. Gak usah bicara gibah, gak usah bicara selingkuh dan sebagainya. Tapi dosa yang paling sering dilakukan seorang istri terhadap suami tanpa dia sadari adalah ketika dia berbicara dengan suaminya dengan nada satu strip di atas suara suaminya. Kalau bahasa anak jakselnya ngegas ketika bicara dengan suami. Ya, ibu mau reunian dulu ya teman-teman SMP. Ya jangan lagu ayah sengaja cuti loh hari ini. Ya ilah ya, cuma di situ doang. Ya ilah, ngegas nggak tuh? Itu dosa. Kenapa nggak boleh? Karena sejatinya suami itu adalah pemimpin kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, dan dia jadi pemimpin bukan atas kemauan dia, atas ketentuan dari Allah. Allah yang garisin, pokoknya jadi pemimpin kan gitu. Maka seorang istri yang baik harus memperlakukan suaminya sebagai layaknya seorang pemimpin. Coba kalau di kantor ada karyawan perempuan yang berani bentak-bentak pimpinan. Andai kata pimpinannya salah pun dia yang minta maaf malah. Ini pimpinannya datang tamu VIP, bosnya kedatangan tamu di kantor. Karena kedatangan tamu dan bawa rezeki banyak gitu ya, proyek gede, akhirnya bosnya bikin kopi sendiri. OB-nya gak disuruh bikin. Udah saya yang bikin, senang dia dapat tamu, bikin kopi misalnya. Kopi udah jadi, tamunya pulang, happy kan dia kan? Saking senangnya digasi sendiri tuh kopi. Bawa piring apa, dibawa mangkoknya apa? Gelas. Nggak sengaja tumpah. Tuh sisa kopi tumpah. Jatuh tuh motorin lantai kantor. Kita ngeliat nih sebagai karyawatinya. Gimana? Kalau yang numpahin kopi itu bos kita, kira-kira bahasa kita gimana kasih taunya? Woi, tumpah woi. Enggak ya? Gimana kalau ini? Kalau bos kita yang numpahin kopi ini, pasti cepet gitu. Yang bersihin siapa? Kita lewat. Yang numpahin dia loh. Iya. Pak, maaf Pak, kopinya tumpah. Yang numpahin dia, kita yang minta maaf. Kenapa? Soalnya dia bos kita. Kan gitu. Harusnya begitu istri sama suami di rumah. Ketika suami punya salah, jelas-jelas salah suami ini, tetap Islam mengatur istri yang mesti minta maaf Pak, dan suaranya di bawah. Tapi kalau suami punya salah terus digas,
berarti dia tidak men-treat suaminya sebagai seorang pemimpin. Suaminya OB kalau begitu. Coba kalau office boy nyumpahin kopi, woi, mata pakai mata, kan gitu. Iya kan? Beda kan bahasanya kan, bahasa kita ke OB dengan bahasa ke pemimpin beda. Maka begitulah seharusnya seorang istri memperlakukan suaminya di rumah. Ketika dia ngegas, itu dosa. Jelas ya? Nah, dosa-dosa yang nggak kerasa inilah yang membuat kita sering merasa sok suci di hadapan Allah ketika kita kedapatan musibah. Dosa apa saya? Dosa apa lagi yang kita nggak kerasa? Dosa menyia-nyiakan masa muda yang Allah kasih buat kita. Waktu masih muda nih, masih nempel, dikasih tahu gampang ingetnya, ngapalin pelajaran masih oke. Kan kita nggak pakai tuh buat ngapalin Quran, bener nggak? Iya, begitu umur sekarang kayak begini 17 tahun, suruh ngapalin sama faktor upah ini, lu mana aja? Menyia-nyiakan waktu dosa nggak? Dosa. Dan waktu salah satu hal yang akan diaudit sama Allah. Waktumu, umurmu kau habiskan buat apa? Itu bakal ditanya. Kalau kita meninggal di usia 60-an tahun, 50 tahun dan kita meninggal dalam keadaan bukan hafal Quran nih, bukan gak hafal Quran, gak hafal urutan nama-nama surat dalam Al-Quran, 114 doang, ditanya gak sama Allah kira-kira? Dosa tuh menyanyikan waktu. Jelas kan ini? Itu dosa-dosa yang gak terasa tuh, tapi itu dosa gitu. Oke, maka kalau kita kena musibah terus respon kita seperti ini, kita merasa ini hal yang wajar dan manusiawi, maka itu salah besar. Harusnya kita merespon musibah ini dengan surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30. Silakan. Tadi Pak Luk yang baca ya? Pak Surya? Berarti sekarang Pak Agus ya? Ya, surat 42 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa Ya'fu an kasir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Iya, makasih Pak Agus. Sudah ketemu ya? Yang lain sudah ketemu Pak? Allah berfirman, wa ma asobakum min musibatin, dan musibah apapun yang menimpa kamu itu kita. Kalau yang baca Pak Nasir, maka musibah apapun yang menimpa Pak Nasir, yang menimpa Pak Wendy, Bang Rojali, Pak Toto dan siapapun, kata Allah, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah itu terjadi karena perbuatan tanganmu sendiri. Allah yang bilang. Dan yang dimaksud perbuatan tanganmu sendiri ini, kalau bapak-bapak baca di tafsir Ibnu Katsir salah satunya, maksudnya karena perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di waktu lalu. Gitu. Ya, jadi maksudnya perbuatan tanganmu sendiri itu karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan anggota tubuh kita di masa lalu. Itulah yang menyebabkan satu musibah itu terjadi dalam kehidupan kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kamu, kalau apapun berarti termasuk yang ini kan? ya, termasuk Sakit yang lama, barangkali bangkrut, usaha bangkrut, dibohongin sama pasangan, HP kita kecemplung, mobil kita keserempet, yang nyerempet kabur, duit kita dipinjam orang, yang pinjam kabur, kan musibah semua tuh. Apapun musibahnya, Allah yang bilang nih, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Itu semua musibah
pasti ada ambil dosa kamu, gitu maksudnya. Jelas ya? Pasti ada ambil dosa kamu. Allah yang bilang. Dan ayat ini sangat relevan dengan hadis setiap anak manusia pasti berdosa. Yang tadi, kullu bani Adam khata'. Jelas ya? Nah, menariknya dari ayat ini, ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Lihat closing ayatnya. Wa yafu an katsir. Dan Allah memaafkan satu atau banyak? Banyak dari kesalahan. Jadi ternyata satu musibah yang Allah datangkan dalam kehidupan kita itu setara dengan dihapuskannya banyak sebagian besar dari dosa-dosa kita. Ya kan? Di situ artinya apa? Ya. Sebagian besar. Sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Satu musibah, merinding nih bacanya. Satu musibah kelilipan, musibah bukan? Itu kelilipan, itu ngapusin banyak loh. Menghapuskan sebagian besar dari dosa-dosa kita. Allah yang bilang. Dibohongin istri, sekali dibohonginnya, tapi dosa yang diampuni itu banyak. Kalau bahasa Tenabang, buy one get 10 free. Lo beli 1 10 gratis. Itu bahasa Tenabang. Nah, coba. Kalau Pak Wendy beli barang 1 dikasih gratis 10. Kalau Pak Wendy wajar, manusia yang wajar normal, senang atau kecewa? Senang, iya kan? Kecewa kenapa nggak 20? Ya. Jadi musibah ini menyebabkan banyak dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Satu musibah menghapuskan banyak dosa. Jadi satu musibah itu ibaratnya kita beli satu barang dikasihnya gratis banyak sama tokonya. Satu musibah menghapuskan banyak dosa kita. Kalau kita manusia yang wajar dan normal, harusnya kita kecewa atau bahagia kalau dosa kita diampuninya banyak sama Allah hanya dengan satu musibah. Harusnya senang. Kalau kita senang, wajar nggak? Normal nggak? Manusiawi nggak? Tapi kalau kita kecewa, sedih, kesel, ngedumel, teriak, bunuh diri, wajar dan manusiawi apa enggak? Batal. Batal lebih hukum. Diampunin dosa, kita kecewa Pak Wendy. Kata malaikat kan, wah error nih orang. Error gitu. Jadi nggak ada wajar-wajarnya, nggak ada manusiawi-manusiawinya. Kalau kita kecewa atas musibah yang Allah datangkan, karena hakikatnya musibah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita dalam rangka menghapuskan bukan 1, bukan 2, bisa jadi 1000, bisa jadi 10.000 dari seluruh dosa yang pernah kita kerjakan. Karena bahasanya nggak jelas. Allah bilang sebagian besar dari dosa-dosa kamu. Berarti kalau ada musibah bersyukur dong. Harusnya bersyukur. Makanya rasa hidup bahagia. Orang kalau paham surat As-Surah 30, matanya kelilipan, dia girang tuh. Pasti dosa gue diampuni lagi sama Allah. Dibohongin istri, alhamdulillah diampuni lagi dosa gue. Proyek kita gagal, diampuni lagi dosa gue. Begitu. Kenapa bahagia? Karena seringan-ringan dosa di yaumil akhir nanti kan dijelaskan dalam hadisnya kan. Apa sih siksaan yang paling ringan di neraka nanti? Menginjak bara. Ya, minyak bara api, otak mendidih. Otak mendidih. Disediain sendal, ya. Tapi sebenarnya nggak ada tulisan Nike, merah enggak. Made in Jahanam, sudah tulisannya. Itu kalau kita kaki kita nempel, otak itu mendidih. Itu yang paling ringan tuh siksaan di neraka. Cuman gara-gara kelilipan itu dihapus sama Allah. Gara-gara dibohongin istri itu semua dihapus sama Allah. Kalau kita normal, kita gembira. Alhamdulillah. Itu bedanya. Kenapa orang-orang yang beriman dan belajar, dia punya cara berbeda menyikapi musibah yang sama yang dialami dengan orang lain. Sama-sama kelibat utang 100 juta, yang satu bunuh diri, yang satu gembira. Sama-sama dikasih sakit, yang satu pengen bunuh diri, yang satu senang. Apa yang bikin beda? Ilmu yang membedakan bagaimana mereka menyikapi musibah Allah. Kalau yang nggak tahu sakit hati, dikasih sakit sebel, apalagi sakitnya lama tuh kalau jauh.
makin lama sakitnya, makin bersih nggak dosa kita. Jadi kebanyakan orang nggak tahu. Iya. Memang kebanyakan orang nggak tahu. Allah yang bilang begitu. Qoli lama taskuru, sedikit aja kok diantara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Mensyukuri Quran itu kan dengan memahami. Kalau kita nggak pahami, akhirnya kita nggak tahu. Dan selama kita nggak memahami Asy-Syura 30, selama itulah musibah datang kita kecewa. Dan kekecewaan itu akan segera berhenti ketika kita paham Asy-Syura 30. Betul nggak Pak Wendy? Jadi harusnya Pak Wendy senang nggak kalau dibohongin sama istri? Harusnya. Malah minta dibohongin terus. Harus lagi ke istri bapak nih. Coba itu bohongin kalau dia salah politik tadi. Ya, maksudnya ini menjadi ilmu buat kita. Setiap musibah datang, jangan cari kambing warna hitam di luar. Karena kambing hitamnya di mana? Ini kambingnya. Kita kan kalau kena musibah, ini gara-gara butok sini, ini gara-gara Pak Medi ini tadi ini, kan gitu. Kita kan sering begitu. Kalau kena musibah, gara-gara ibu sih tadi ngomongnya terlalu jujur. Ibu jujur disalahin lagi. Kita selalu begitu. Jadi surat Asy-Syura 30 mengajarkan kita untuk introspeksi diri. Ketika musibah datang, sesungguhnya di saat yang sama Allah sedang menghapuskan bukan hanya satu, tapi sebagian besar dari dosa-dosa kita. Di surat di Quran Madinah begitu terjemahan. Bukan cuma banyak, sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita itu dirilis sama Allah di bumi. Hanya sebab satu musibah. Jelas ya? Oke. Jadi kita punya mental baru nih Pak Wendy. Berarti kalau ada musibah asik. Kalau mental itu ada kan enak kita. Benar, berubah. Ilmu itu memberikan kita seni untuk melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Itu gunanya ilmu. Maka beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu menyikapi musibah yang mereka hadapi. Itu beda banget. Allah mengibaratkan apakah sama orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat? Kata Allah itu ayat. Yang melihat itu diterjemahkan oleh para ulama orang yang berilmu, sedangkan yang tidak melihat atau buta itu orang yang tidak berilmu. Itu beda banget. Jadi kalau kita mengetahui, memahami Asy-Syura 30, kita dianggap orang yang melihat, kata Allah. Dan selama kita nggak tahu surat ini dan maknanya, kita kayak orang buta. Yang buta apa? Mata hati kita yang buta. Karena mata hati kita buta, kita nggak bisa melihat kalau Allah itu sedang baik sama kita. Kita melihatnya Allah lagi jahat sama kita. Sampai begitu. Jadi satu ayat aja dahsyat nggak sih? Dahsyat banget. Cuma hari ini nggak ada Pak ini ya. Istrinya Pak, suaminya Bu Armila Sari, pasti apa namanya? Pak Is nggak ada ya? Dia orang hotel kan ya? Dia backgroundnya hotel. Nah, kenapa saya nanyain Pak Is? Karena gini, sesungguhnya Pak, musibah ini kalau kita bicara hotel nih, kalau kita bicara hotel kan orang yang nginep di hotel dibagi dua nih. Kebetulan saya backgroundnya perhotelan juga. Orang yang menginap di hotel itu ada dua macam dari sisi pemesanan kamar. Ada tamu hotel yang disebut walk-in guest, tamu yang datang ujuk-ujuk nggak pakai pesan dulu. Ada kamar nggak? Saya mau check-in dong. Kalau ada dia masuk, kalau nggak ada dia pindah, kan gitu. Itu walk-in guest namanya. Tapi ada juga tamu yang disebut dengan reservation guest, tamu yang datang by reserve. Jadi dia pesan sebelumnya. Dia udah pesan di telepon, tanggal sekian saya mau check-in ya. Pertanyaannya, musibah yang datang dalam kehidupan kita ini kalau diibaratkan tamu yang walk-in atau yang by reservasi? Walk-in? Kalau walk-in nggak pesen loh. Oke. Menurut Pak Yang pesan tadi. yang pesen? Iya. Ayo, Pak Herja. Maksudnya gimana tuh? Belum ngerti ya? Saya ulang ya. Saya ulang biar ngerti. Kita bikin gambar aja biar ngerti. Ini hotel ceritanya. Oke. Tamu yang datang ke hotel itu ada dua macam.
datang, Mbak ada kamar nggak? Dua dong. Itu namanya walk in guest. Datang langsung nginep. Ada tamu yang datang pakai pesan dulu. Mbak, besok minggu depan saya mau nginep ya, tanggal 27 sampai 28, check in 27, check out 28. Gitu. Ya, tamu ada 2 model. Nah, tamu yang pesan dulu, kemudian dia datang di tanggal yang dia inginkan, itu kalau diibaratkan musibah. Ini musibah ini nih, yang datang dalam kehidupan kita, ini musibah datang ujuk-ujuk atau karena ada sebabnya? Ada sebab. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya kesalahan lagi. Dosa-dosa kita kan? Ya. Oke, berarti musibah ini datang ujuk-ujuk atau kita pesan? Kita pesan. Jadi kalau ibarat tamu, musibah ini walk in guest atau tamu bayar reservasi? Bayar reservasi. Jelas nggak bayarnya? Jelas ya? Oke, bayangin nih. Jadi musibah ini sebetulnya tamu nih. Mereka ini musibah ini adalah tamu. Pertanyaannya, tamu yang diundang atau yang tidak diundang? Diundang. Paham ini? Setiap dosa yang kita kerjakan dengan anggota badan kita itu bermakna kita sedang bikin informasi, musibah datang dong, gitu maksudnya. Kan tadi, musibah apapun yang menimpa kamu karena perbuatan tanganmu sendiri, kata Allah. Ada andil dosa kamu. Maka mulai sekarang, setiap kita ngebohongin istri kita harus ingat konsekuensinya. Musibah lagi. Undang lagi. Iya. Tiap kita bohong sama bini kita lagi bikin reservasi undang musibah. Dan yang mendatangkan musibah itu kapan, modelnya apa, Allah yang paling berhak menentukan. Sesuai dengan kadar dosa yang kita kerjakan. Kita bohongin istri, kita bohongin anak, kita bohongin tetangga, kita gibahin orang, kita bawa lari duit orang. Apapun dosa yang kita buat, maka setiap dosa itu akan mengundang datangnya satu musibah. Setiap kita bilang, Bun, ambil ada ini saya mau kerja, padahal di rumah itu musibah. Itu pesen ya? Itu pesan satu ya. Iya kan? Gitu. Jadi ini tamu loh, ini tamu kita undang nih, bukan nggak diundang. Nah sekarang bayangin Pak Agus undang kita nih. Bapak-bapak habis ngaji ke rumah kita ya, ke rumah saya ada acara syukuran. Diundang nih Pak Agus. Begitu kita datang ke rumah selesai ngaji, Pak Agus nyambut dong. Pada datang nih. Tapi mukanya cemberut Pak, mukanya kelihatan kesel nih Pak Agus nih. Mukanya kesel terus masuk ke kamar, bininya nanya, Bu Heni nanya, apa sih Pak mukanya kesel amat? Tahu pada datang. Lah, Bapak yang ngundang. Bininya ngomong gitu. Kan Bapak yang ngundang. Iya, kenapa pada datang? Coba kita yang ngundang, begitu tamunya datang, kita kesel. Kira-kira bini kita mau bilang apa? Kita ngundang, jelas-jelas kita ngundang. Dia tahu nih kita yang ngundang nih. Paling bilang oneng nih. Wah, ibu oneng amat sih. Oh. Ya sakit lagi gue. Dia yang ngundang, tamunya datang dia marah. Oneng. Sama. Kalau kita berani bikin dosa, itu artinya kita please welcome deh tuh, musibah pada datang silakan. Nah kalau musibahnya datang, jangan kecewa dong, kan kita yang ngundang. Jelas nggak maksudnya? Sementara tadi kecewa, kesel, marah kita anggap wajar dan manusiawi. Itu gak wajar banget dan gak manusiawi banget kalau kita kecewa ketika musibah itu datang. Kenapa? Karena dia kita undang. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang gak punya dosa? Nggak ada. Pak Wedi, nggak melihat saya Pak Indra. Kebetulan saya lihat Bapak. Saya lihat Pak Sedia juga. Cuman nggak bisa lihat satu kali itu kan. Itu kan pertanyaan besarnya. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Nggak ada. Nggak ada. Karena setiap kita punya dosa, maka pasti yang namanya musibah ini akan datang. Dan yang menentukan cuma Allah. Dan tamu ini bisa kita cancel. Ini musibah bisa kita batalin nih. Kayak kamu aja, kamu hotel, maaf ya Pak, kita cancel kamarnya. Kan karena ada sebab. Gimana cara cancelnya? Dengan bertobat dan berbanyak istighfar kepada Allah.
Jadi mumpung belum di-print nih dosa-dosa kita untuk di-ACC oleh Allah dijadikan musibah, diterjemahinnya kan jadi musibah kan. Sebelum itu terjadi, maka perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Allah akan tutupi semua. Cuma kadang-kadang kita suka kebawa bisikan setan nih. Ntar aja deh kalau udah 75, umur 75 maksudnya baru tobat. Ntar aja 60, 59 meninggal, selesai gitu. Udah ntar aja, kayak masih seger badannya gitu. 10 tahun lagi masih bisa dosa lagi. Begitu kita lalai kalau cabut, habis. Nah, inilah mental yang harus kita bangun ketika musibah itu datang dalam kehidupan kita. Dosa yang kita kerjakan sangat mungkin terjadi kepada istri kita, kepada anak kita. Musibahnya tuh, emang kalau anak kita kena musibah kita nggak merasa sakit hati ini Pak. Kita kan ngerasain, anak kita sakit kita juga yang repot. Jadi bisa jadi dosa kita yang kita kerjakan, tapi Allah datangkan musibahnya lewat anggota keluarga kita, yang membuat kita pun merasakan beratnya penderitaan. Tapi inti dari materi kita pagi ini adalah kita harus menyadari bahwa setiap musibah itu datang bukan tidak diundang loh, tapi karena kita undang lewat dosa-dosa kita, gitu kan? Dan kalau terlanjur Allah terjemahkan dosa kita dengan musibah ini, kita harusnya nggak boleh kecewa. Kita harusnya bersyukur kepada Allah karena di waktu yang sama Allah sedang menghapuskan bukan hanya satu, tapi sebagian besar dari dosa-dosa kita. Gitu. Dan mulai hari ini bunuh mental mencari kambing warna hitam di luar ketika musibah itu datang, karena kambing hitamnya adalah kita sendiri. Buka surat Al-Isra ayat 14. Surat 17 ayat 14. Ayat 17. 17 ayat 14. Pak Gun sekarang berarti yang baca ya. Silakan Pak Gun. 17 Ayat 14. 17. Iya, ini aja nih Pak. 17 14 sekarang ya. Iya. Akrob Ikro. Ikro Kita baca. Oh, silakan. Ikro kita baka kafa binafsika yauma alaika kasiban. Ya. Ikro kita baka kafa binafsikal yauma alaika hasiba, kata Allah. Artinya apa Pak Gun? Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, Ikro kita baka, bacalah kitabmu. Kitab kita apa? Quran. Jadi disuruh gak baca Quran sama Allah? Suruh. Bukan cuma baca tapi maksudnya baca terus pahami gitu loh. Pahami tuh Quran. Kalau kita baca dan kita pahami, kafa binafsikal yauma, maka cukuplah mulai hari ini, kata Allah, mulai kita memahami satu ayat Allah, alaika hasiba, jadilah kamu auditor untuk dirimu sendiri. Gitu. Jadi tujuan Allah memerintahkan kita mempelajari Al-Quran seperti yang kita lakukan saat ini
ini supaya kita bisa ngaudit istri kita, tetangga kita, atau untuk ngaudit diri kita? Diri kita. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Maka kalau kita benar ngajinya, orang yang rajin ngaji itu semakin bodoh untuk menyalahkan orang lain. Tapi dia berubah menjadi sangat master untuk ngaudit dirinya sendiri. Iya benar, dosa gue banyak banget. Ya Allah, selama ini kita nyalain anak kita nyalain istri kita dan sebagainya. Padahal semua itu karena kita. Istri pun punya mental yang sama kalau istri kita udah ngaji seperti ini. Iya kan? Bayangin kalau istri punya mental nyalahin dirinya sendiri, suami punya mental nyalahin dirinya sendiri, anak kita punya mental yang sama. Kayak apa tuh rumah tangga kayak gitu kira-kira? Oh, cakep. Pak Wendy pengen minta maaf ya istri. Maafin ayah enggak ya, saya salah mama kok ya. Ya, biasanya kalau kita bilang mama salah, enak aja, berantem kan? Sekarang suami yang minta maaf, istrinya bilang enggak, ini salah mama kok ya. Ini salah ayah. Akhirnya masing-masing merasa memiliki kesalahan, kan asik begitu. Udah nggak ada perang lagi. Dan ayat serta pemahaman ini udah sampai nih ke bini-bini kita nih. Istri-istri bapak sudah sampai dengan pemahaman ayat ini. Sekarang bapak dapat juga pemahaman ayat ini. Bayangin nih kalau suami istri sama-sama paham. Begitu ada musibah, kira-kira siapa yang kita salahin? Nggak ada. Oh udah deh. Buat tidur aja deh. Salah saya karena Mas Ria. Bu Heni pengen makan udah ini salah ayat. Dan saya juga, kita sama-sama belajar ya Pak. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya pasti lebih jago dalam mengamalkan. Enggak, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama belajar untuk mengamalkan. Maka saya pernah kejadian, ini saya cerita benar-benar kejadian. Jadi saya lagi isi kajian di Tangerang, nginep, waktu itu saya nggak pulang. Istri saya telepon, saya dipanggilnya Abah di rumah. Mbak, semalam masukin sepeda enggak? Enggak. Saya bilang enggak. Telepon nih, cuman motor doang. Terus istri saya bilang, berarti hilang. Berarti sepeda hilang. Serius Bu? Iya, yang apa? Yang kuning? Iya kuning. Oke. Saya langsung lanjut dengan WA, kan lagi isi kajian kan. Di grup keluarga. Jadi saya, istri sama anak-anak punya grup keluarga Pak, WA. Namanya grup kita aja. Dari orang lain. Pokoknya abah, ibu, anak 5. Saya bilang, jangan, kan ditanya siapa yang terakhir pakai sepeda? Si Bontot nih. Semua tahu yang pakai Bontot, anak 5. Terus saya bilang, jangan ada yang nyalahin si Bontot. Ini pasti karena dosa Allah. Itu dah, gak usah disalah-salahin si kecil. Gitu loh saya ngomong. Dalam rangka ngamalin ini nih, ngamalin 17-14, pasti dosa gue. Udah gitu aja. Itu jadi apa tuh? Si kecil gak disalahin. Dan ternyata memang benar sikap kita yang menyesuaikan dengan Quran berdampak tuh bagus banget. Saya ditelepon hari Sabtu, hari Minggunya dapat kabar ternyata anak saya berangkat sekolah di hari Jumat bawa sepeda, pulangnya jalan kaki. Dia lupa tuh bawa pulang sepeda. Ada Pak ini, ada sepedanya di sekolahan. Si Jiti pulang jalan kaki. Lupa, dia lupa. Coba bayangin kalau kita marah-marah. Salah-salahan lagi. Kalau tahu sepedanya ada, malu kita kan. Pesen lagi ya. Jadi mental itu kita mulai kita bangun, kita biasain, dan kita praktekin di depan anak-anak kita, di depan istri kita, sehingga mereka juga belajar. Oh gitu ya, kalau ada salah, ini salah gue nih. Mental itu mesti kita bangun. Jadi asik nanti. Jelas Pak ya? Ya, jadi resep hidup bahagia yang pertama adalah memahami surat Asy-Syura ke-42 ayat ke-30, bahwa musibah apapun yang menimpa kita pada hakikatnya karena andil dosa tangan kita sendiri, dan setiap musibah itu setara dengan diampuninya sebagian besar dari dosa-dosa kita. Kalau kita normal, kita akan bahagia dengan dihapusnya banyak dosa kita. Kalau kita normal. Jadi kalau setelah ngaji begini masih marah-marah, masih kesel, masih kecewa dengan musibah, berarti Normal. kita abnormal.
kita bisa buka kios abnormal. Jual Indomie sama kopi. Ini kayaknya agak gerah. Ini tanya, tadi dinyalain apa? Yang satu mati. Oke ya. Jadi resep yang pertama apa Pak? Kalau ingin bahagia, Sudah. iya, pahami surat Asy-Syura ayat 30. Itu resep yang pertama. Resep yang kedua, kalau ingin hidup bahagia, kita harus punya sikap ikhlas. Gitu. Ya, kalau kita ingin bahagia hidup kita, maka kita harus memiliki sifat apa tadi? Ikhlas. Resep yang kedua, saya akan menyampaikan rumus ikhlas. Gimana caranya supaya kita bisa ikhlas dalam melakukan apapun? Ya, ngelakuin kerjaan, nyapu rumah, beres-beres, bikin kue, beli baju, apapun pokoknya. Gimana caranya biar ikhlas? Karena orang yang tidak ikhlas cenderung nggak bahagia hidupnya. Orang kalau nggak ikhlas nggak akan bahagia tuh. Ya, dia melakukan sesuatu akhirnya malah kesel, kecewa sendiri. Maka resep yang kedua tentang ikhlas ya, Pak ya. Rumus ikhlas, saya tuliskan rumusnya dulu. Ini rumusnya I sama dengan 4P Q plus S dibagi J per S sama dengan A per D. Wah, Pak Surya jago nih kalau urusan elektronik nih. Tapi ini bukan rumus elektronik Pak Surya. I sama dengan 4P Q plus S dibagi J plus SY sama dengan A per D. Itu baru rumusnya. Oke, setelah rumusnya baru kita harus tahu cara membacanya gitu ya, dan apa arti lambang-lambang huruf di rumus ini. Perhatikan Pak ya. Ini artinya ikhlas. Jadi kalau kita ingin mencapai keikhlasan, rumusnya kita harus bisa mengendalikan 4P kita. Mengendalikan bukan menghapus ya, tapi mengendalikan 4P kita. Apa itu 4P? 4P itu surat 4P yang dimaksud di sini. Ini ada di surat 16 ayat 78. Silakan lihat. Urutannya jangan dirubah. Yang dimaksud dengan 4P itu adalah pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan. Siapa baca? Pak Toto ya? Pak Toto. Pak Toto, silakan Pak Toto. 18 ayat 78. 16 An-Nahl. Silakan Pak Toto.
Wallahu akhrajakum. Kalau kehalusan nggak apa-apa, baca terjemahannya aja nggak apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Iya, terima kasih Pak Toto. Perhatikan ayatnya ya. Jadi yang dimaksud 4P itu ada di surat An-Nahl 78. Bunyinya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Aku keluarkan kamu dari perut ibumu, kata Allah, tanpa pengetahuan apa-apa dan enggak bawa apa-apa. Bener nggak nih orang ngomong begini? Iya bener. Kita lahir nggak ngerti apa-apa, kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak ngerti apa itu WA, kita nggak ngerti apa itu Instagram dan sebagainya. Kemudian setelah kita lahir tanpa ngerti apa-apa, nggak bawa apa-apa, Allah jelaskan di ayat ini, wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian aku berikan kamu pendengaran, bukan kuping, karena nggak semua kuping bisa mendengar kebaikan. Makanya Allah bahasanya bukan kuping. Aku berikan kamu pendengaran, wal absor, penglihatan, bukan mata, karena nggak semua mata bisa melihat yang namanya kebenaran. Wal afidah, dan hati, ya kan? La'allakum tashkurun, agar kamu mensyukurinya. Jadi pendengaran depannya huruf P kan? Penglihatan huruf P lagi. Kalau hati kan nggak huruf P, Pak Indra. Iya. Lihat bahasa Arab di Al-Quran ini tentang hati, kolbun atau fu'adah atau afidah. Wa ja'ala lakum sam'a, pendengaran, wal absor, penglihatan, wal afidah. Fu'ad kan? Jadi hatinya pakai kata fu'ad, bukan kolbun. Padahal kolbun artinya apa? Hati juga. Kalau kolbun itu hati tok, hati aja. Bahasa Inggrisnya hati kumpul, Pak Surya. Tapi kalau afidah atau fu'ad itu hati, tapi mencakup pikiran dan juga perasaan. Itu bedanya kolbun dengan fu'ad. Jelas ya? Jadi berapa empatnya? Empatnya ada jadi berapa P-nya? Ada 4. P-nya jadi 4. Makanya yang dimaksud 4P di rumus ini adalah pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan kita. Jelas ya? Itu maksudnya 4P ya. Oke. Jadi kalau kita mau ikhlas, kita harus bisa dan harus selalu mengendalikan 4P kita, yaitu pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan kita, dengan selalu mengacu kepada Quran dan Sunnah. Q itu Quran, S yang di atas itu Sunnah, dan yang dimaksud Sunnah termasuk hadis-hadis Rasulullah, itu maksudnya. Ya, Quran dan Sunnah. Ini Al-Quran, ini adalah Sunnah. Yang dimaksud Sunnah di sini termasuk hadis Rasulullah ya, Pak Agus ya. Jelas ya. Jadi kendalikan 4P kita kendalikan dengan selalu mengacu kepada Quran dan Sunnah. Kendalikan. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nisa ayat 59. Kenapa kita harus selalu mengendalikan 4P kita kepada Quran dan Sunnah? Dalilnya surat An-Nisa ayat 59. Ketika Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah perbedaan itu kepada Allah dalam kurung Quran wa sunnah
wa rasul, dan kepada sunnahnya atau hadis-hadis. Anissa yang berapa? An-Nisa ayat 59. Surat berapa? Ini ya, Pak. Kenapa? Perhatikan ya, biar ngerti nih. Kenapa kita harus kendalikan 4P kita selalu kepada Quran dan Sunnah? Dalilnya surat An-Nisa 4 ayat 59. Ini dalilnya. An-Nisa ayat 59. Sudah? Untuk apa kita kendalikan 4P kepada Quran dan Sunnah? Untuk mengendalikan godok dan syahwat. G itu godok. G yang di bawah. G ini godok. Ghairil maghdubi alaihim. Godok. SY itu syahwat. Apa sih artinya godok? Godok artinya banyak nih Pak Wemli. Tapi yang dimaksud godok di dalam rumus ini artinya adalah rasa memiliki yang keterlaluan, rasa memiliki yang kebangetan, kelewatan atau kebablasan. Apa arti godok? Rasa memiliki dia keterlaluan. Iya, yang lebay nih perkataan anak bojong sekarang berlebihan. Iya, berlebihan. Contohnya gimana contohnya? Kalau saya tanya Pak Agus tuh buku punya siapa tuh Pak Agus? Ya saya. Ya saya tuh. Ini handphone? Iya. Ya saya. Ya saya. Itu rumah gue. Gue beli pakai duit gue, ya kan? Iya. Rumah saya, istri saya, anak saya, buku saya, handphone saya, Ya. itu menunjukkan kita merasa memiliki segala sesuatu yang kita beli dengan duit kita. Kita merasa itu punya kita. Padahal untuk mengendalikan rasa itu supaya kita nggak ngerasa nih tablet gue nih, spidol gue nih, supaya kita tidak merasa itu, merasa yang keterlaluan loh. Merasa beli silakan aja, tapi hak kepemilikan yang sesungguhnya itu Allah yang punya. Maka G ini dalilnya surat 16 ayat 53. Ini kalau kita nggak paham 1653, jangankan mobil hilang, spidol kita hilang aja kita kecewanya luar biasa, marah dan sebagainya. Karena kita merasa semuanya punya kita. 1653. Pak Nasir yang baca sekarang. An-Nahl surat An-Nahl ayat 53 Pak Nasir. 53. Dan apa saja dikatakan kepada kamu, maka Ayat 53. Suratnya surat 16. dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa sengsara, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Ingatlah segala nikmat yang ada padamu, kata Allah dari mana? datangnya dari Allah. Itu dari Allah semua tuh. Kalau Pak Nasir sekarang punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak, punya keluarga, dan ngerasa bahwa itu semua karena jerih payah Pak Nasir, boleh-boleh aja merasa itu punya Pak Nasir. Tapi Allah kasih ingat doang nih, sesungguhnya semua nikmat yang nempel yang ada pada kita, pada hakikatnya semua itu datangnya dari Allah.
kita cuma dikasih hak pakai doang. Tapi hak kepemilikan itu mutlaknya punya Allah. Amin Allah. Semuanya dari Allah semua. Dari mana kita yakin kalau semua yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah milik Allah? Kapan kita meyakini itu? Ketika kita ingin barang tersebut tidak hilang dari diri kita, tapi tahu-tahu hilang. Contoh, kita pengen nggak istri kita meninggal? Kita pengen istri kita selalu ada di samping kita. Tapi ada kan orang yang istri diambil sama Allah. Kalau ditanya, bini siapa itu? Bini gue nih. Iya bini lu lah. Kalau lo mau ambil, mau bilang apa kita? Bisa kita, jangan Allah. Gak bisa. Kalau lo mau ambil, lo ambil aja. Kan gitu kan? Itu Allah ambil dengan haknya Allah. Kapan aja Allah mau, bagaimanapun caranya, itu membuktikan bahwa istri kita itu bukan punya kita. Gitu loh. Duit kita ketipu sama orang, hilang 100 juta misalnya, itu membuktikan bahwa uang kita sebetulnya bukan punya kita. Kalau emang benar-benar mutlak punya kita, pasti kita bisa jaga. Kapan aja lo ambil, ya bisa dengan cara Allah. Ditipu lah, kebakaran lah, kena tsunami lah, dan sebagainya. Jadi Allah cuma ngingetin aja, godok ini adalah rasa memiliki yang keterlaluan dari kita. Jadi Allah ingat loh, semua itu dari aku. Jadi kapan aja bisa aku ambil. Jelas ya? Maksudnya supaya kita nggak terlalu sakit ketika sesuatu yang rasanya milik kita itu diambil oleh Allah dengan caranya Allah. Oh iya ya. Dan ikhlasin aja deh. Ini ikhlas itu gitu maksudnya. Karena nggak ada yang punya kita mutlak tuh nggak ada. Kita bisa beli, saya bisa beli spidol ini, bisa beli tablet ini, kan awalnya tadi 1678 Allah lahirin saya dengan mata, kuping, dan hati yang normal, betul nggak? Iya, Pak Surya punya rumah, punya kendaraan sekarang kan karena waktu lahir dikasih normal nggak pendengaran, penglihatan, dan hati? Iya, satu aja dibikin nggak normal sama Allah, hatinya dibikin nggak normal, pikirannya nggak normal nih, dalam kurung gokil gitu. Digila, ada nggak orang lahir gila? Dibikin gila sama Allah, ada kan manusia digilain? Ada. Kalau Allah bikin gila dari kecil, kita mau sekolah di mana? Mau kerja di mana? Nggak bisa. Jadi runtutannya gitu, semua dari Allah semua tuh, lewat nikmat yang Allah kasih, yaitu pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan yang normal. Akhirnya bisa sekolah, bisa kerja, punya gaji, bisa beli deh. Itu kan dari Allah semua. Allah cuma ngingetin itu doang. Jelas ya? SY itu syahwat. Syahwat itu apa-apa yang ada di perut dan di bawah perut. Jadi nafsu yang berkaitan dengan perut maupun yang ada di bawah perut, itu penjelasan tentang syahwat. Dan jelas? Tinggal A dan D. A itu simbol dari akhirat. Berarti D-nya apa? Dunia. Jelas itu ya. A itu akhirat, B dunia. Godok tulisannya gini, godok nih Pak Maaf. G-H-O-D-O-B. Godok. A ini akhirat, D ini dunia. Maka, udah jelas ya? Sekarang cara baca rumusnya secara utuh, cara bacanya setelah kita paham maksud dari huruf-huruf ini, kalau kita ingin mendapatkan keikhlasan ketika kita melakukan sesuatu, apa itu? Berkurban, nyumbang masjid, datang ke kajian, beliin kado buat istri, beliin mainan buat anak misalnya. Pengen ikhlas nih, caranya gimana? Kendalikan pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan kita dengan selalu mengacu kepada Quran dan Sunnah untuk bisa mengendalikan godok dan syahwat kita dalam rangka mencari kebahagiaan negeri akhirat tanpa melupakan urusan dunia kita. Saya ulang. Kalau kita ingin bisa ikhlas, maka kendalikan 4P kita dengan selalu mengacu kepada Quran dan Sunnah. Jadi apa-apa, mana dalilnya? Apa-apa, mana dalilnya? Gitu. Baik berupa ayat maupun hadis Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengendalikan godok dan syahwat kita dalam rangka mencari kebahagiaan negeri akhirat
tanpa melupakan urusan dunia. Itu cara baca rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita bikin kasus. Contoh kasus untuk meraktekin rumus ini. Ada tetangga kita sakit. Tetangga kita sakit, nggak kelihatan 2 minggu, dapat info dirawat di rumah sakit. Mau nama. Kumpul deh bawa-bawanya. Kita besuk yuk. Kita besuk Pak Fulan yuk. Udah 2 minggu dia sakit. Saya bilang, yuk. Ngumpulin duit, beliin buah, berangkat. Tujuannya apa nih? Ya kita besuk lah biar dia senang, kan gitu ya. Jadi niatnya apa tadi? Supaya dia senang. Datang nih kita bersembilan, naik mobil 2 mobil sampai di rumah sakit, dapat info masuk ke kamarnya. Niatnya tadi apa tujuannya? Supaya dia senang.